Tos ikut. Mangga. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Memang wargi sadayana khususnya ieu nu aya dina waktu saena rekan-rekan sesama alumni SMA Negeri 2 Tasikmalaya nya angkatan keluar 98 dina wengi ayeuna mungkin jadwalna bagian Ibu Giva sareng Kang Jupo nya maksudna hubunganana sareng nu ayeuna nuju sama sangat up to date lah. Janten dina kondisi ayeuna kan nuju puncak-puncakna Covid nya. Sementawis Giva sareng Jupo dalam satu keluarga yang mungkin nya kantos lah gitu nya khususna Giva lah gitu. Nah, mungkin dina wengi ayeuna tiasa saling sharing lah pengalaman-pengalaman dan lain sebagainya. Tapi satu acan lebet karena pengalaman eta panginten kanggo nu sanes tiasa memperkenalkan diri kembali gitu nya kapungkur kelas sabaraha berikutnya panginten pami kuliah atau pengalaman kerja aktivitas ayeuna naon gitu panginten mangga Bu Gipa sareng Kang Jupo. Assalamualaikum. Saurang we. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun panginten nami Abdi Juvo kapungkur di SMA mun kelas 1 tilu sami sareng Giva 2 tilu ras kelas 3 di IPA hiji kami sareng Kang Ilyas Kang Indra. Bentar. Intinya Bang Intan neras kuliah di Bandung, nyandak tekstil Panginten di ITT, STT Tekstil. Alhamdulillah Panginten qadarullah seueur ameng abdi teu lulus Panginten kapungkur teh di STT Tekstil teh. Mung ya da kumaha deui Panginten nya. Terus tapi alhamdulillah sih nyungkeun dana deui ka sepuh Panginten neraskeun di D3 di AITB alhamdulillah eta mah lulus Panginten. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya berjalan waktu Panginten ya karitu ka dieu Pangintennya damel di ya, nyambung di farmasi terus di resep ngegambar Panginten kapungkur tapi alhamdulillah terakhir di supplier sareng rerencangan kapungkur alhamdulillah di supplier spare part tekstil sareng mesin Panginten deui ka tahun 2014 ya. Satacan ngalih di Tasik kapungkur teh. Mungkin tahun pertama pernikahan kapungkur wah euy sih ka Jakarta ke Bandung kapungkur setahun duikeun ka Putra setahun ya. Gabung di Bandung alhamdulillah 4 tahun di Bandung. Wih di Tasik 2014 duikeun ka ayeuna Panginten. Sakilas masa itu Panginten da alit Panginten teu seueur ti abdi mah. Bangga Bu Giva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giva hiji tilu 2 tilu bahasa. Terus masuk Unpad apa lagi ya? Sastra Inggris. Ngajar 15 tahun. Pensiun dini. Punya anak 2 sudah selesai. Udahlah itu sekarang ibu rumah tangga murni. Atos itu hungkul dah. Siap mangga hatur nuhun. Jantan memang ya acara kan dari kita untuk kita lahnya upami judul lama jantan pemateri segala rupina termasuk host oge nya sementawis ayeuna sih masih di lingkungan orang-orang sadaya lahnya. Mungkin tidak menutup kemungkinan suatu saat orang pematerina
apakah ada adik kelas atau kakak kelas atau sawe lah mungkin biasa materina. Mong ya berbicara di karena terkait dengan topik nu dinten ayeuna terkait dengan tipe kan bugipa kan nya positif ku Covid kan enak nuju rame-ramena lah karena enak ge raka suami istri sami nuju isoman lah gitunya. Nah, Di karena Bandung? di Bandung. Nah, mungkin bisa bercerita kan pertama dari aspek Bugipa sendiri mungkin awal-awal aku masih bisa terpapar atau sampai akhirnya misalkan dulu kan di ianya dirawatnya di luarnya te isoman mandiri di rumah kan ya. Di rumah ibu bareng-bareng. Oh, di rumah ibu. Ya Masih mungkin bisa mungkin bisa bercerita awal-awalnya kumaha sih bisa ada gejala atau kemungkinan kena teh kunaon lah gitunya seperti itu. Mangga, Bu. Kalau dibilang kenapanya sih bingung, tapi memang Giva mah nggak steril, dalam artian memang masih sering keluar. Itu masih sering, nggak sering sih sebetulnya, keluar masuk lah. Masih menerima tamu. Jadi bukan orang yang di rumah, meskipun nggak bekerja ya. Jadi kalau dibilang gejala itu nggak ada sebetulnya. Hanya Jumat pagi itu kan ngerawat ibu. Ibu kan sudah di tempat tidur. Jadi sudah nggak bisa aktivitas. Pertamanya adalah saat nyuci spray itu nggak nyium bau pesing. Itu hari Jumat pagi. Tapi nggak ada gejala, nggak ada sakit, nggak ada demam, nggak ada sakit kepala, batuk, tenggorokan nggak ada. Tapi kemudian sih rasanya. Cuman aja berarti ya. Tapi itu juga masih samar-samar. Jadi pas cium bau pesing udah nggak kerasa, terus udah mulai sedikit nggak panik, tapi udah agak khawatir. Kemudian cari yang lebih menyengat. So aku carinya apa? Wipol. Dia kan menyengat tuh. Ya. Aku cium tuh, aku masih bisa nyium. Berarti enggak lah gitu. Itu pagi-pagi. Nah, jam 8 malah kita kan habis kumpulan keluarga, habis acara ulang tahun ya ponakan. Hari Rabunya tuh. Kita swab massal. Ya. Karena malam sebelumnya tuh mbakku yang pertama udah mulai gejala kan. Nah, karena kita berkumpul bersama-sama jadi kita swab massal tuh berapa belas orang ya? 11 orang. Dari 11 orang itu yang positif 4. Mbak Giva 2 sama ibu. Ibu kan sudah usia khawatir ya untuk kena COVID kalau ibu. Kalau kita kan masih usia produktif ya, 40-an itu masih produktif. Nggak ada gejala apa-apa sebetulnya, hanya itu. Gejalanya muncul 2-3 hari berikutnya. Bisa jadi mungkin karena psikologis sebetulnya. Karena hanteman kena COVID, jadi berasanya imunitasnya langsung drop. Jadi semua kerasa hari ke-3. Kedua, ketiga. Ya. Sebetulnya karena psikologis juga mungkin ya. Jadi bergejala lah dari situ mulai. Badan mulai sakit, tulang-tulang tuh kayak ditusuk tuh sampai ke sumsum, sakit sampai sebadan. Tapi nggak ada demam, hanya kalau setiap jam 5 mulai demam sampai setengah 8 malam. Penciuman itu sampai 3 minggu, 2 minggu setengah belum ada. Rasa juga sama, benar-benar yang nggak ada. Itu kalau Giva mah nggak ada kemudian gejala apa, nggak ada. Nggak ada apa namanya kan katanya yang berbahaya itu komorbidnya itu ya, atau misalkan penyakit. Giva sendiri nggak ada. Penyakit bawaan itu nggak ada komorbid. Memang aku sakit kepala, iya. Lagi rutin berobat sakit kepala. Ada setahunan lebih ya. Tapi sejak COVID, anehnya tuh semua penyakit, ini lucunya COVID sebetulnya ya. Semua penyakit bawaan yang memang pernah, itu malah nggak ada saat COVID. Sakit kepala yang biasanya sakit banget nggak ada. Datang bulan pun biasanya kalau lagi datang bulan sakit minta ampun, COVID itu kayaknya udah ngalahkan semua, malah nggak ada, badannya malah nggak kerasa. Nah, sejak sembuh dari COVID baru mulai muncul lagi itu gejala-gejala yang udah bawaan sebetulnya. Jadi COVID itu kayaknya unik, dia menyerangnya tuh kadang ini, kadang itu gitu. Kalau Giva ya, tapi mungkin beda-beda dengan gejala orang-orang.
Terutama Ya, dengan jadi gejala. jadi mungkin intinya tiap individu itu berbeda ya. Ada gejala, kemudian Iya. ketika sudah terpapar pun mungkin beda-beda gitu. Hari Ya, keberapa ada yang gejala beda. ringan, ada yang tapi kalau Givama yang ngerasa paling berat memang di kondisi sakit badan. Kayak cikungunya. Dulu kan pernah kena cikungunya. Jadi udah tahu tuh cikungunya. Ini lebih dari cikungunya. Badannya tuh kalau misalnya bangun tidur tuh 4:30 subuh misalnya atau jam berapapun. Mau bisa bangun tuh nunggu sejam setengah. Baru bisa Pegel-pegel bergerak. dulu ya. Iya, baru bisa. Jadi kalau udah tengkurap tuh mau bangun tuh rasanya harus lama baru bisa bangun. Nggak bisa sekaligus. Itu yang paling berat. Kalau sama penciuman. Karena jadi berasa kayak kucing. Kucing itu kalau misal kayak hilang keseimbangan kalau Givama. Jadi karena penciuman nggak ada, jadi berasa kayak nggak ajak. Jadi kayak nggak ada. Kalau makanan iya, makanan sama sekali nggak ada rasa. Kalau ini tidak memerlukan oksigen segala macam itu enggak? Ada oksigen sedia. Terus kita kan cek saturasi terus tiap pagi. Ya. Tapi saturasinya alhamdulillah sih bagus di atas 98 terus. Jadi tapi oksigen memang standby karena katanya kan dia suka menyelinap tuh COVID itu katanya. Nyelinap tiba-tiba katanya kan. Jadi kita antisipasinya adalah dengan sedia oksigen dan saturasi itu. Jadi setiap pagi itu dicek ya. Ya, itu dicek karena itu yang kita nggak pernah bisa duga saat sesak nafasnya udah kita nggak bisa hindari kan mau nggak mau jadinya akan panik. Jadi kita mending cek pagi-pagi gitu. Nah, selama isoman lah gitu ya. Itu sebetulnya apa sih yang dikonsumsi ya? Maksudnya pengalaman Giva sendiri gitu ya. Yang dikonsumsi apakah vitamin, apakah ada obat, apakah ada antibakteri, apakah vitamin, sekarang itu kan banyak vitamin D, vitamin E, vitamin C ya. Apa aja sih yang kemarin dikonsumsi itu? Kalau yang dikonsumsi di luar makanan ya, itu ikhtiarnya memang sangat maksimal karena memang satu supaya bisa ketemu anak-anak cepat. Jadi memang ikhtiar untuk itu maksimal. Jadi per 3 jam atau per 2 jam malah sampai kadang suka bingung urutannya apa ini dulu gitu. Dari mulai yang paling manis sampai yang paling pahit yang dari Sahlan kirimkan itu luar biasa banget, pahit banget Alan itu, pahit sepahit-pahitnya. Jadi dari mulai yang, tapi terima kasih banyak itu support propolisnya dikirim dari profesornya langsung yang bikin itu. Jadi kalau suplemen iya, lemon, terus madu, terus susu beruang, pokoknya apapun yang memang katanya telur rebus tiap pagi, apapun itu yang memang katanya bisa menyembuhkan, meningkatkan imunitas. Ada propolis dari Sahal, ada propolis juga, ada kemudian AJSR, ada kemudian Segafit, ada obatnya banyak. Tapi sebetulnya satu hal yang paling penting bahwa imunitasnya justru di luar alam sadar yang menyembuhkan. Ya. Jadi kadang kan Giva itu kan CT-nya lambat sekali naik. Padahal udah yang terbaik lah asupannya. Menurutku ya, makanya kan suka bingung ini apa lagi yang kurang gitu. Sebetulnya satu, bahwa imunitasnya didapat dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar kan Giva kan selalu pengen cepat ketemu anak-anak ya. Ya. Nah, sama ketemu kamu lah, ketemu dia pernah. Jadi itu satu titik di mana memang harus, itu yang pertama kali di manajemennya adalah bahwa emosinya harus kuat. Itu pun didapat setelah hampir 1 bulan karena bingung ini kenapa CT-nya nggak naik-naik terus gitu. Nah, ini juga pengalaman tentang CT ya. Kan sekarang itu kan sebetulnya CT kan tidak jadi rujukan. Ini kembali kepada pilihan orang-orang yang dengan kasus COVID. Ada yang memang kalau rujukan WHO sebetulnya kan 2 minggu isoman tanpa gejala itu kan dinyatakan sudah. Itu menurut WHO kan. Dan Kemenkes juga. Jadi patokannya sebetulnya sudah jelas. Nah, tapi karena Givama kan punya anak-anak masih kecil ya gitu. Jadi memastikan ketemu anak-anak itu ingin sekali threshold-nya sudah sampai 40. Jadi kan otomatis PCR sampai berkali-kali itu. Nah, kan naiknya akan lambat ya. Jadi dari 11 kemudian lompat ke 21 itu kan sampai ke 40 rasanya lama banget gitu.
Itu yang membuat kemudian frustasi. Rasanya kok nggak adil gitu. Dalam arti Ya, itu ya. semua sudah asupan yang terbaik menurut kami. Apapun itu yang menurut ini bagus ini Dek kita minum, bagus ini Dek kita ambil. Apapun itu. Tapi kemudian kok saya sampai mikirnya apa yang membuat kemudian tidak naik adalah bahwa emosinya yang tidak cerdas. Jadi kemudian titiknya di mana harus nol dulu nih emosinya. Sampai benar-benar ngerasa bahwa ya Allah ini sudah takdirmu gitu. Sampai betul-betul yang udah nol, sampai betul-betul yang udah lemes banget deh gitu. Nah, di situ baru merasa bahwa ya sudahlah saya kalau mau disembuhkan ya saya terima apapun itu gitu. Jadi kalimatnya kemudian dirubah bahwa saya bukan pengen ketemu anak-anak, tapi saya pengen sembuh supaya bisa ketemu anak-anak. Nah, setelah itu ditemukan bahwa aku harus sembuh. Bukan aku pengen ketemu anak-anak. Nah, itu baru kemudian CT-nya melejit sampai bisa ketemu anak-anak pas 1 bulan, enggak sih? 9 April, 9 Mei kemudian dinyatakan negatif, tanggal 12 Mei baru ketemu anak-anak. Gitu. Oh, berarti total isomannya 1 bulan. 1 bulan ya? 9 Mei itu positif, 9 April itu positif, 9 Mei itu dinyatakan negatif, sudah threshold-nya sudah sampai, sudah PCR yang ke 4 kali, baru tanggal 2 karena rumah harus steril dan segala macam harus adaptasi tubuh juga, baru tanggal 12 ketemu anak-anak. Ya, soalnya kan yang saya tahu untuk sekarang itu, untuk isolasi misalkan kalau di sini di sekitaran Pasteur ya, ada beberapa hotel digunakan. Di situ itu sama sekali ya 14 hari, kadang kurang dari 14 hari, dan itu tidak dilakukan tes swab atau PCR lagi. Jadi ketika 14 hari udah aja suruh pulang ya, gitu. Sama Cuma begitu. dikasih surat keterangan bahwa sudah bebas sembuh. isoman. Ya. Ini sebetulnya juga kalau ke puskesmas juga akan sama, cuma ya kembali pada pilihan, meskipun memang perjuangannya rasanya berat, tapi kan pilihannya bahwa aku pulang tuh memastikan bahwa virusnya sudah zero gitu. Ada lisensinya bahwa sudah, tapi pilihan orang-orang juga kemudian ada yang memang hanya 14 hari, ada yang memang hanya berapa, ya memang kembali pada pilihan sebetulnya. Kalau bagaimana keyakinan kita, kalau feelingnya bahwa yakinlah, oke ya, silahkan. Tapi kalau dengan pilihan bahwa ini anak-anak, kemudian ibu mertua juga kan punya komorbid ya, jantung. Jadi saat mau bertemu ibu mertua pun rasanya saya harus memastikan bahwa sudah sangat sehat, baru bisa ketemu gitu. Dan satu hal gimana? Memastikan juga bahwa kan kalau COVID itu kan sebetulnya 2 minggu itu ya. Ya, gitu. Jadi ya pokoknya ya jadi kayak ada cangkang-cangkangnya gitu. Sebetulnya kalau katanya sih sudah kalau PCR itu dia akan sampai ke cangkangnya pun akan sampai terbaca si kerak. Jadi kalau ini ada cangkang itu ini nggak tahu ya karena terlalu banyak membaca sebetulnya, jadi informasi jadi terlalu banyak yang didapat. Jadi memastikan bahwa sampai si cangkangnya pun tidak terbaca kalau PCR gitu. Meskipun memang prosesnya memang jadi melelahkan. Tapi kemudian makanya kan banyak kasus yang dites berapa kali hasilnya positif ya. Itu karena yang tadi mungkin bangkainya atau cangkangnya itu. Iya, betul, karena mungkin dia bangkainya dia sudah tidak menularkan. Hanya bangkainya akan lulus sendiri gitu, keraknya akan lulus sendiri gitu. Cuma kan ngerinya itu yang berpengaruh sama komorbid itu. Nah, ngerinya kan saat si keraknya itu kemudian bereaksi, saat tubuh kitanya kemudian lalai. Giva mungkin terlalu banyak khawatir ya gitu. Jadi memang rasanya ya memang ini, tapi mungkin beberapa teman-teman yang punya pengalaman dengan COVID mungkin punya ini sendiri-sendiri ya gitu, pengalaman masing-masing. Kalau Giva mah ya memang seperti ini gitu. Kemudian juga yang terasa memang stigma. Kan stigmanya kan memang COVID itu kan sebetulnya seperti penyakit yang stigmanya masih jelek lah gitu. Stigmanya tuh kayak jadi itu yang memastikan bahwa saya sudah sembuh. Jadi orang tuh tidak dengan sebelah mata, karena sekarang itu masih banyak yang nggak cerdas informasi, tidak cerdas emosi gitu. Jadi yang udah tuh dia tidak cerdas informasi, emosi juga nggak cerdas. Jadi saat ada yang kena COVID, ya itu kemudian muncullah si
si itu. Nah, itu yang dijaga betul gitu, bahwa supaya nanti kalau ada orang yang masih ini kita bisa bilang kalau enggak kok, aku sudah sudah sehat gitu, secara secara ini juga udah clear gitu, supaya orang-orang yang masih beranggapan bahwa ini ya akan ngerti sendirilah gitu. Ya, ya. Nah, ini ke Kang Jupo nih. Maksudnya kan selama 1 bulan itu kan terpisahkan gitu ya. Kebayang kan, maksudnya bagaimana dengan anak-anak gitu ya, secara mentalnya yang setiap hari bersama ibunya, kemudian tiba-tiba harus berpisah. Dan mungkin anak-anak sih ya kebayang lah gitu ya, bagaimana mereka mencari ibunya kan bagaimanapun. Nah, itu bisa bercerita Kang Jupo pengalamannya bagaimana gitu, dipisahkan anak-anak dengan ibunya untuk corona ini gitu. Iya, kebetulan waktu itu memang bulan puasa ya. Menjelang bulan puasa waktu itu. Yang kena Giva dan orang tua kami juga di sini. Jadi mungkin yang untuk dewasanya saya dan anak terbesar dari kakaknya Giva yang ada di sini buat mengcover yang sakit di sini gitu, Giva dan keluarga di sini. Jadi kita mungkin stay di rumah untuk supply logistik dan lain-lain. Saya waktu itu kepikirannya anak-anak mungkin akan agak terlewatkan oleh saya gitu. Mungkin nggak akan bisa keurus full sama saya kalau bersama saya waktu itu. Jadi waktu itu kontak orang tua untuk yang menitipkan anak-anak saya gitu ke sana. Alhamdulillah mama inilah ya waktu itu dan orang tua lah di sana. Cuma ya memang ya kendalanya seperti itu, memang anak-anak yang sehari-hari dengan ibunya karena bapaknya juga nggak jarang di rumah ya. Ya itu kendalanya ya, mereka awal-awal mereka memang berat gitu, telepon, nangis dan lain-lain. Karena kalau kesini pun cuma bisa melihat ya dari mobil mungkin ya sekitar 5 meter, 7 meter mungkin mereka ya gitu aja sih, lewat, berhenti sebentar, saya hai dada gitu kan, kangen-kangenannya kayak gitu aja sih waktu itu. Ya. Paling untuk menguranginya mereka dari waktu hampir sebulan itu berapa hari nginep sama saya sih di rumah gitu, bareng-bareng buka puasa bareng, sehari-hari bareng sama saya di rumah, ngabisin waktu bareng di sini gitu, di rumah bareng sama saya. Malamnya berapa hari kemudian kesanain lagi kayak gitu sih. Untuk nyiasatinnya waktu itu ini aja kadang di rumah mama, kadang di rumah sama saya gitu aja sih. Karena alhamdulillah sih rumah orang tua sama rumah kita tuh seberangan juga sih. Jadi gerbang buka, dari gerbang rumah kelihatan sih bundanya, kelihatan lagi berjemur atau apa. Alhamdulillah sih masih bisa ada interaksi lah meskipun jauh gitu. Deket tapi ngerasa jauh gitu. Rumah yang dulu saya makan pizza ya itu ya, spaghetti itu ya. Nah, masih ingat ya. Barter sama piyama. Ya, jadi bagaimanapun ini kan sebuah fase yang sudah terlewati ya, yang artinya pasti banyak pelajaran di keluarga Giva dan Jupo lah khususnya gitu ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, saya pakai handphone kebetulan, jadi raise hand-nya rada pabelit gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya apapun itu silakan, mangga diaktifkan ininya, speakernya ya sambil berjalan. Nanti kalau ada yang mau masuk langsung aja ya, langsung masuk kalau ada yang mau diskusi. Cuman tambahan berikutnya mungkin itu rutin dilakukan pengecekan nggak, misalkan dari puskesmas seperti itu, atau komunikasi via WA atau gimana sih gitu selama masa isoman tersebut? Waktu pertama kan karena kita pasti bingung saat dinyatakan positif. Tapi karena kita ngambil PCR-nya dari JK, jadi dokter JK langsung telepon. Dokternya baik banget. Jadi dia tuh nelfon bener-bener yang clear, detail segala macam-macam. Nah, karena kita juga ada prosedur bahwa harus lapor,
ada ininya lah, ada step-stepnya. Jadi kita juga lapor ke puskesmas karena kebetulan bibinya Juvo juga di puskesmas, jadi minta tolong bantuan. Kita kan hari Jumat itu dinyatakan positif, hari Minggu. Senin Senin. itu kita baru PCR Dari puskesmas. dari puskesmas. Kalau kita berarti PCR kedua. Dari puskesmas PCR itu hasilnya itu seminggu berikutnya. Jadi sebetulnya itu kalau kita mau ngitung PCR itu udah nggak valid itu datanya. Karena kan kita kan tes hari Senin. Itu kondisi virus kan hari Senin tuh. Nah, hasil keluarnya hari Seninnya depan itu indikasi yang mana? Bukan indikasi hari Senin setelah kita dapat pengumuman itu kan. Ya. Setelah itu selesai keluar, hanya ditanya aja, teh ada keluhan enggak, teh ada ini enggak, obatnya teruskan, vitaminnya teruskan, tidak ada kunjungan lagi. Oh ya. Bahkan hanya ditanya. Nah, setelah 2 minggu, baru kemudian ditanya, teh ada keluhan enggak? Secara fisik enggak ada keluhan. Nah, puskesmas kan sudah siap mengeluarkan surat isoman. Bebas. Tapi karena kita sudah terlanjur ngambil PCR dari JK lagi, karena kita kan continue PCR terus ya. Jadi supaya pengen tahu sih sebetulnya udah naik apa enggak gitu. Meskipun jadi bumerang sebetulnya karena jadi patokan jadi ke Siti kan. Padahal katanya Siti itu sebenarnya bukan jadi patokan. Habis itu udah nggak ada lagi. Baru kemudian setelah jadi yang rutin ngecek memang hanya dari Mandiri kita dari rumah sakit Mandiri bukan dari puskesmas. Hanya sekali kita laporan dinyatakan lapor, kemudian lapor RT RW. Setelah itu sudah baru mandiri negatif. Setelah mandiri negatif, akhirnya baru puskesmas juga mengeluarkan konfirmasi baru keluar surat bebas COVID, bukan bebas isoman. Tapi sebetulnya dalam 2 minggu itu memang akan dikeluarkan. Menurut ya sudah disiapkan. Tinggal jadi hanya datanya gini, ada keluhan tidak? Jadi selama tidak ada keluhan akan dikeluarkan. Nah kan kita ngerinya loh, karena kita juga awam, kita mikirnya bagaimana dengan pasien yang tidak bergejala? Ya. Tapi karena kita sudah 2 minggu karantina, menurut standar Kemenkes dan WHO katanya itu sudah sebetulnya dinyatakan kita negatif sebetulnya. Jadi tanpa perlu melihat CT, tanpa melihat PCR. Tapi karena memang kebetulan kenapa jadi lama? Karena memang yaitu ada prosedur PCR lagi masih kurang. Berikutnya PCR lagi masih kurang. Itu aja sih. Kang Indra, biasa ya nasken. Mangga. Langsung Kang. Ya. Mohon. Giva sang Jupo ini mau nanya pertama tadi kan dibilang ada gejala ya, maksudnya pegal-pegal gitu ya, kayak cikungunya lah itu. Iya. Sebenarnya berapa lama sih gitu ya? Tadi kan katanya setelah 2 minggu padahal nggak bergejala gitu. Pada tadi disebutkan ada gejala, itu berapa lama tuh kalau gejala yang kayak cikungunya itu? Gejalanya sebetulnya 3-4 hari lah. Gejala si cikungunya itu ya sebetulnya. Jadi itu. Nah, kemudian baru setelah 2 minggu, barulah penciumannya sudah mulai normal gitu. Nah, berharap sih sebetulnya di minggu ketiga tanpa gejala itu sebetulnya. Saat PCR sebetulnya berharapnya udah nggak ada gejala nih, ini badan paling enak nih, kondisi terbaik lah. Penciuman sudah mulai kembali normal, rasa sudah kembali normal, tidak ada gejala apapun. Malah menurutku malah ini badan paling enak lah, kondisi terbaik. Tapi ternyata begitu di PCR lagi, ternyata masih belum. CT-nya masih jauh di bawah. Nah, makanya kan jadinya drop lagi. Jadi bingung gitu loh. Padahal merasa bahwa kondisi badan sudah paling baik gitu. Iya. Karena ya inilah sakat terang abdi gitunya, yang namanya isolasi itu ya memang setelah tidak ada gejala tadi gitu. Jadi 14 hari itu setelah tidak ada gejala. Jadi kalau masih kurang hilang penciuman, masih pegal-pegal, berarti kan masih bergejala ya. Gitu. Nah, setelah selesai gejalanya baru 14 hari setelah itu. Bahkan sekarang 10 hari ya kalau tidak salah. Iya, ada yang 10 hari betul. Iya, sekarang karena saya kebetulan lagi melakukan uji klinik itu yang di tempat isoman itu 10 hari katanya. Jadi setelah 10 hari mau masih CT number-nya masih
30-an gitu ya, masih terdeteksi tetap dikeluarkan gitu. Nah, kembali lagi pertanyaan yang kalau 35. ya, kalau apa namanya? Keluarga Giva gimana ya? Kakak sama ibu itu seperti apa? Apakah sama atau tidak? Enggak, sebetulnya kalau ibu karena memang usia 83 tahun dengan sudah tidak turun tempat tidur karena patah tulang panggul dan sudah demensia juga. Jadi rasanya itu COVID itu betul-betul menyerangnya ke ibu, hilang kesadaran. Jadi halusinasi kalau ibu. Karena kalau ibu merasa gini, jadi sebetulnya dilema. Makanya berharap sekali teman-teman yang punya orang tua dengan usia yang rentan betul-betul dijaga sekali. Karena kerasa sekali yang paling berat sebetulnya bagaimana memulihkan ibu. Ibu itu tidak tahu penyakit apa dan tidak berkomunikasi sama sekali, hanya satu arah komunikasinya, jadi hanya searah saja. Jadi terus kita mikirnya, ini kalau ibu dimasukkan ke rumah sakit, itu pasti masuk ICU. Sangat dipastikan, karena kan kalau masuk rumah sakit ada screening dulu kan. Itu ibu pasti kena ke semua aspek. Karena ibu sudah mulai sesak nafas, ibu sudah mulai hilang kesadaran karena oksigennya sangat rendah, saturasinya sangat rendah. Jadi larinya ke halusinasi dan teriak-teriak kalau ibu. Tapi karena kita tidak bisa tanya ibu sakitnya apa, jadi kita melihat bagaimana ibu berjuang menyembuhkan diri sendiri, karena kita hanya bisa kasih madu terus karena ibu tidak apa-apa ya gitu. Kita sampai bilang bahwa ibu akan kita pertahankan apapun yang terjadi bersama kita. Karena kalau ibu kemudian diputuskan kita melepaskan ibu dirawat orang lain, ibu akan masuk ICU dan kita akan susah ketemu ibu. Sementara ibu kan bukan pasien mandiri. Ibu perlu pendampingan karena ibu sudah tidak bisa turun. Jadi sudah 2 tahun di tempat tidur dengan kasur dekubis juga dirumahkan. Dan sudah sangat pendek sekali jeda ingatannya. Jadi kalau ditanya saat sehat pun ditanya hari ini jam berapa, 5 menit kemudian nanya jam berapa, pendek sekali. Atau ibu sudah makan belum. Jadi berasa banget, jadi itu hantaman paling kuat sebetulnya ke ibu. Karena kalau kita, orang muda, sakit kita masih bisa minum air putih hangat, sakit kita masih bisa ngelawan. Kalau ibu hanya teriak dan tapi matanya kosong gitu. Tidak ada demam, tapi merasanya bahwa ini mungkin menyerang ibu tuh seperti ini gitu. Jadi lebih ke halusinasi karena oksigennya rendah. Tapi tidak mau dioksigen karena merasa ibu tidak sakit. Jadi berontak. Jadi kita hanya bisa pasrah, ya Allah, ini ibu milikmu gitu. Jadi hanya itu aja penguatannya gitu. Tapi alhamdulillah ibu survive dan sejak itu kita jadi protect bahwa kita punya pengalaman ini. Jadi kadang suka sedih ya Lang, kalau di luaran sana tuh orang masih menganggap COVID itu hoax, propaganda, bahwa lupakanlah yang kami alami ini COVID namanya, lupakanlah itu. Tapi yang jelas kita memang merasa sakit badan, hilang penciuman, hilang rasa. Kalau kemudian kita bagian dari permainan elit, terus kita siapa? Aku cuma ibu rumah tangga kok. Nggak ada pekerjaan aku yang kemudian perlu aku kayaknya harus dimusnahkan nih dengan COVID. Kan kayak gitu-gitu kan sekarang bahasanya kan. Jadi siapapun itu yang menganggap COVID itu nggak ada, oke lah lupakan namanya COVID, tapi kita pernah alami itu. Kita pernah rasakan itu gitu. Aku terpisah sama anak-anak, kemudian aku rasakan badanku sakit, aku lihat ibuku berjuang. Jadi siapapun yang menganggap itu cuma lelucon atau joke, barangkali dia tidak merasakan, belum merasakan, atau mungkin tidak ada orang terdekat yang dia bisa lihat kondisinya, oh ini ya gitu. Kadang suka ada yang nantangin kan kalau di viral-viral itu yang katanya dia akan pegang jenazahnya COVID, dia pastikan bahwa dia tidak akan meninggal karena dia menganggap COVID itu tidak ada. Sebenarnya kan yang menyebabkan meninggal bukan COVID, karena memang takdir kan. Tapi kalau kita juga menganggap itu hal yang sepele kan juga bodoh ya. Bahwa aku sih merasa bahwa nggak ada yang salah tuh dengan kita jaga kesehatan gitu. Nah sedihnya ya saat sudah dinyatakan pun di grup kita, di grup warga tuh ada yang masih menyebarkan berita bahwa itu kan rasanya
kronis gitu loh. Bahwa katanya COVID itu pembunuhan massal, jangan pakai masker karena kita menghisap karbon dioksida. Itu kita pembodohan lah pakai masker. Itu tuh disebarkan di grup sini, di grup warga-wargaku yang aku sudah sembuh. Kan rasanya ini kok orang tuh apa pikirannya gitu. Yang kemudian katanya ini adalah supaya umat Islam tidak ke masjid. Jadi supaya Islamnya kemudian di-grounded. COVID itu betul-betul permainan kaum kafir, supaya orang Islam tidak ke masjid, masjid jadi kosong, apa segala macam. Kalau Gifama kan nggak ngerti sampai sana ya, nggak nyampe lah ilmuku sampai sana. Bahwa katanya nggak ada tuh nakes yang meninggal karena COVID, nakes itu meninggal karena kelelahan. Karena katanya bentar-bentar orang flu ke rumah sakit, orang cuma sakit badan ke rumah sakit. Jadi si itunya overexhausted, apa kelelahan yang berlebihan. Jadi nggak ada tuh nakes-nakes yang meninggal karena COVID. Itu kan rasanya sakit aja rasanya gitu. Karena belum pernah merasakan perjuangan itu. Jadi lupakanlah namanya COVID lah. Kalau sekarang terlalu banyak istilah ya. Tapi yang pasti karena Giva pernah merasakan. Dan Giva juga bukan siapa-siapa. Aku kan bukan orang penting ya. Hanya orang penting di rumah lah. Nomor 1 di rumah. Jadi kayaknya terlalu konyol gitu kalau bilang bahwa kalau COVID menyerang kepala negara, seluruh dunia hanya kepala negara yang diserang. Mungkin iya kelihatan sekali permainan konspirasinya kepala negara yang diserang. Nah ini aku ibu rumah tangga gitu. Terus kepentingannya apa mainin aku kan nggak ada. Yeah. Jadi sebetulnya itu sih yang sedih bahwa masih banyak orang makanya jadinya abai dengan kesehatan sendiri gitu. Cuma kalau ibu rasanya ya itu hantaman beratnya di ibu. Yeah. Itu berapa lama Gif kalau untuk ibu? Ibu itu ibu itu halusinasi, kemudian hilang kesadaran itu seminggu, 10 hari lah, kurang lebih 10 hari. Itu ibu tidak pernah tidur, ya, tidak tidur. Jadi kita tuh terjaga karena ibu tidak tidur, kadang teriak cuma gitu. Tapi kita tanya apa yang sakit Bu? Matanya kosong. Kemudian teriak lagi, teriak jerit-jerit, tapi ketika kita tanya mana yang sakit, memang tidak ada komunikasi. Yang kelihatan beda adalah bahwa komunikasinya satu arah. Itu yang ibuku tidak pernah alami. Ibuku memang sudah demensia, tapi kita masih suka nyambung ngobrol. COVID itu menyerang usia renta untuk ibu, jadinya halusinasi. Tapi nggak sempat di ini ya, di mas oksigen gitu enggak ya? Ya, sempat itu pun setelah ibu sudah mulai kesadarannya mulai ada. Maksudnya sudah mulai 2 arah komunikasinya. Selama 1 arah komunikasi kita nggak berani. Dalam arti karena ibu kayaknya lemah sekali dan kita jadi ibu takutnya berontak karena ibu memang dari dulu nggak suka dioksigen. Nah, setelah kita komunikasi 2 arah, ibu sudah bisa komunikasi meskipun masih kita baru kasih oksigen. Kalau obat lewat ini biasa lewat mulut begitu ya? Obat masih lewat mulut, nggak ada infus karena kita pernah sempat meminta fasilitas itu untuk ibu khususnya. Tapi kemudian tidak ada fasilitas itu karena juga kita pikir kalau satu ada keistimewaan mungkin kan keluarga lain juga ingin diistimewakan. Karena rasanya juga nggak adil ya gitu. Cuma tadinya kita pikir ini ibu tuh kita ingin aja ibu tuh kita rawat sama-sama di rumah tapi dengan fasilitas kesehatan yang memang memadai. Jadi kalau ibu tuh hanya kuatan doa aja. Makanya sampai sekarang tuh traumanya untuk ibu itu bahwa mengurangi interaksi dengan orang dan dengan uang. Jadi uang itu juga sampai sekarang kita itu masih ngeri aja kalau uang ya, karena kan itu kan dipegang-pegang orang yang kita nggak tahu ya. Jadi barang yang terkotor itu kan sebetulnya uang ya gitu. Jadi ya itu ibu tuh kelihatan banget hantamannya di ibu. Itu berarti sama ya, bisa sampai negatif ya, maksudnya sampai city number-nya di atas 40. Kalau ibu malah lebih dulu.
Oh, Ibu malah lebih dulu. Luar biasanya ibu tuh dengan kondisi seperti itu, ibu malah lebih dulu sembuh. Intinya malah lebih cepat karena mungkin beberapa menjelang ibu sudah hilang gejala, sudah masa kritis sudah lewat. Kalau kita bilang itu masa kritis ya, mungkin ibu orangnya lost apa ya, karena nggak ada di pikiran. Ibu tuh nggak mikirin apa-apa, orang ibu nggak ngerti corona. Itu keuntungannya ibu. Jadi nggak ngerti corona itu apa, nggak ngerti. Jadi karena pikirannya tenang tanpa ada beban, jadi sembuhnya lebih cepat setelah masa kritis. Tapi kalau dibilang yang paling parah ya ibu. Makanya betul-betul hati-hati teman-teman yang punya orang tua yang masih usia renta, jangan abai, karena kalau sekalinya kena dengan orang tua kita, aduh rasanya subhanallah deh gitu. Nggak bisa kebayang kalau itu terulang lagi, dan enggak lah, berharap sudah kemarin sudah cukup gitu. Cekap, Kang Indah, Ki Abdi mah, mangga misalnya. Izin Naros. Mangga Ilyas. Ya, atur nuhun kesempatan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ibu Gipa pada naros sedikit. Ini kan tadi cerita Bu Gipa isomannya bareng-bareng ya. Nah, itu 4 orang atau ada yang lain itu? 4 orang. Enggak ada di situ yang merawat yang sehat? Enggak ada. Oh, nah ini yang ingin saya tanyakan adalah barangkali Bu Gipa ada informasi atau mungkin sudah berbagi pengalaman juga dengan yang lainnya, gimana caranya merawat yang terkena corona oleh yang sehat gitu loh. Karena saya juga khawatir ya, kebetulan kan hidup berpisah ya dengan keluarga di Bandung, saya di Solok gitu. Saya suka berpikir gitu loh. Kalau seandainya ada yang kena, ya seandainya kena misalnya di Bandung, apakah saya harus ke sana atau bagaimana gitu kan? Nah itu yang ingin saya tahu, itu tipsnya kayak macam mana gitu lah untuk merawat yang terkena oleh yang sehat. Itu aja, terima kasih. Iya, sebetulnya karena ibu bukan pasien mandiri, jadi mau nggak mau kan memang harus interaksi dekat. Dalam arti mandiri itu kan memang ibu tidak bergerak. Tapi teman yang memang ibunya terkena COVID, tapi dia pasien mandiri, jadi dia hanya pakai APD seadanya. Hanya pakai APD seadanya itu bukan APD yang memang, kan katanya ada tingkat-tingkat APD ya. Ada tingkatannya APD lah, ada tingkat 1 yang biasa dipakai dengan nakes, itu APD tingkat 1, ada APD tingkat 2 yang mungkin banyak di online, ada APD tingkat 3 sampai ada APD yang dari jas hujan, itu kan katanya termasuk APD karena sekarang kan jadi ini. Kalau untuk pasien mandiri sebetulnya interaksinya hanya saat memberikan makan sebetulnya, asupannya saja. Jadi asupannya saja, kita selama perlindungan badan kita, selama kita tidak kondisinya masih fit ya. Kalau badan sudah greges, orang Jawa bilang nggak enak, ya harus betul-betul memang diusahakan di boosting kitanya sehat. Hanya interaksinya hanya saat mendrop makanan, keperluannya saja. Setelah itu ya kembali ke aktivitas, karena juga banyak yang memang tinggal satu rumah malah. Jadi biasanya kan suka dibagi zona tuh. Ini pengalaman kemarin saat kita mau pulang ya. Saat aku kan sempat mau pulang tuh. Kita dibagi 3 zona. Zona merah di satu rumah ya. Karena aku masih positif, samar-samar, abu-abu, Jufo nggak sakit. Kita dibagi 3 zona ya Yulia sebetulnya. Kalau untuk itu. Zona merah yang sama sekali tidak boleh ada orang lain selain kita. Itu kamar pribadi. Jadi tidak boleh ada di situ. Itu nama zona merah. Ada zona hijau. Zona hijau itu zona yang boleh kita di situ, tapi saat sendiri-sendiri. Nanti dibagi. Misalnya, ruang makan. Boleh aku makan di tempat itu, tapi Jufo lagi nggak ada. Itu zona hijau. Ada zona kuning. Zona kuning itu hanya zona yang kita papasan-papasan aja. Jadi tempat yang memang kita akan lalui bersama-sama, tidak saat bersamaan.
lorong Ke kan, kamar mandi, ke arah kamar dapur. mandi itu namanya zona kuning, karena mau nggak mau kita kan bisa lewat situ kan, itu namanya zona kuning. Tapi zona yang sama sekali tidak boleh adalah saat kita tidak ditempati dengan bersama orang yang sakit. Misalnya kamar. Misalnya khususnya kamar. Tapi kalau zona-zona yang lain masih boleh. Tapi kalau untuk yang memang hanya tidak keluar atau hanya untuk ngedrop makanan itu bisa. Tapi juga tanpa perlu APD kalau Juko kemarin biasa aja. Cuma ya kita jadi kucing-kucingan kan saat dia mau 2 masuk. meter. Nah, dan jarak aman itu katanya 2 meter dari yang terpapar gitu. Kalau selama kita memakai masker, kemudian katanya kan dari droplet atau dari apa-apa, itu mungkin lebih ke maintenance-nya ya, kita persiapannya gitu. Tapi kalau untuk merawat yang sakit, selama satu rumah atau selama pasiennya memang pasien mandiri, insya Allah pasti bisa dengan beberapa catatan, terutama dengan prokes yang pasti akan lebih ketat karena kitanya kan kondisinya lagi sehat nih gitu. Jadi ada prokes-prokesnya sebetulnya. Tapi biasanya interaksinya hanya pada saat ngedrop makanan. Karena kan kalau pasien mandiri kan apa-apa bisa sendiri kan gitu. Nanti pada saat dia mau keluar ke kamar mandi, ya usahakan itu berarti kita tidak ada di situ. Saat dia mau ke kamar mandi ya bukan berarti kita juga jadi nggak berbagi bersama-sama kamar mandi karena kan tidak semua kemudian difasilitasi dengan rumah yang kamar mandi lebih dari satu kan tidak gitu. Jadi kalau yang satu kamar mandi ya berbagi kamar mandi tidak masalah selama memang tidak bersamaan. Jadi itu namanya zona hijau. Jadi saat dipakai ya dipakai, kemudian ada jeda waktu, bersihkan dengan apa kan sekarang banyak ya alat-alat untuk semprot apalah segala macam banyak sekali. Itu kita bisa pakai supaya udaranya steril kalau saat misalnya memakai ruangan yang bersamaan gitu. Tapi kalau pasiennya mandiri sih insya Allah ya gitu. Kan yang dikhawatirkan pasien yang tidak mandiri yang dia harus obatnya dia harus diminumkan, kemudian makan harus disuapin, itu yang mungkin kemudian jadi dilema karena kita juga mau nggak mau harus merawat, tapi kita juga harus sayang sama diri sendiri, itu yang dilemanya. Nah, supaya kemudian bisa tengah-tengah, kita bisa merawat, tapi ya secara kesehatan kita juga kita prioritaskan kitanya juga dengan perlindungan yang maksimal gitu. Itu sih, tapi mungkin ini aku sih cuma sharing dikit aja, tapi kalau mungkin ada yang lain atau banyak yang informasi yang lebih akurat sih pasti akan lebih banyak pengalaman. Karena sebetulnya kalau COVID kan bergantung pada pengalaman masing-masing ya. Jadi itu nggak ada standar baku kalau COVID menurutku. Lain dengan DB kan standarnya baku tuh hari keberapa, kemudian trombositnya itu rata-rata hampir sama ya kalau DB. Atau sakit apa yang memang standarnya baku. Kalau COVID kan tidak baku, jadi semua orang tuh pasti punya, ada yang dia negatif, ada yang dia positif, tapi sebetulnya dia penciumannya tidak hilang, rasanya tidak hilang, tapi tetap positif, tetap negatif. Ada yang 3 kena, tapi badannya tidak demam tuh, tidak sampai 38, sama tetap positif. Jadi kayaknya sih tergantung ya, nggak ada standar baku. Gitu, Ilyas. Oke, terima kasih informasinya. Ya. Kami Jadi mungkin kuma mangga Kang Jupo. Iya, Abi Rukman Ibu. Oh, mangga Kang Rukman. Mangga. Iya, hatur nuhun pisan. Pas Kang Jupo tos sharing. Videonya bisa dibuka Kang Rukman. Ada pugu ieu teh ieu ye. Oh, siap. Mangga dilanjut. Mangga. Ada awon di dieu kala. Alhamdulillah hatur nuhun pisan karena sharingna. Ieu teh ayeuna teh kan sharing oge si Abi sakadik lah. Pun bojo nuju kena COVID oge ayeuna. Menuju isolasi mandiri oge. Pami Abi sih alhamdulillah duka OTG, duka ida jadi parios sih. Tapi nu ieu mah istri nu jelas pisan mah hilang penciuman sareng hilang rasa gitu. Nah, ini isolasi mandiri we. Diekeun
anu hoyong abi paning ayeuna saatos COVID aya non gejala pasca COVID atau nepi henteu gitu lah. Paning Giva atau nepi keluarga. Kalau Giva seminggu itu lemas badan tuh. Lemas aja. Setelah dinyatakan negatif itu badannya lemas. Jadi kayak apa ya? Kayak nggak enak badan aja. Jadi berasanya tuh kayak nggak enak badan lah. Lemes, yang pasti sih lemas. Merasa ringkih. Ringkih itu kayak, duh ini aku sehat nggak sih gitu. Kerasanya itu Rukman kalau Giva mah. Tapi kalau kemudian gejala-gejalanya ya semua memang sudah hilang. 2 minggu pun sudah hilang sebetulnya gejala-gejala itu ya. Tapi yang memang setelah dinyatakan negatif, yang kerasanya adalah badannya lemas. Jadi kayak orang sakit lama lah. Orang sakit lama tuh gimana sih badannya lemas, tapi sebetulnya saat COVID itu nggak pernah lemas. Jadi yang kerasa kalau Giva ya, karena mungkin setiap orang ada, kalau uaknya Juvo itu ada yang sakit kepala terus setelah dinyatakan wadana kan begitu ya. Jadi sakit kepala gitu loh. Kalau Giva mah lemes. Tapi sampai saat ini nggak ada. Tapi setelah itu ya, alhamdulillah sih gitu. Hanya lemesnya berapa ya? 3-4 hari lah. Kayaknya mungkin juga adaptasi ya, penyesuaian. Tapi kalau yang lainnya mah nggak ada. Hanya lemas aja kalau Giva. Gitu. Ya, gimana Kang Rukman? Ya iya nanti kangge mudah-mudahan kangge punya persiapan om itu bilih yang kayak di pembojo saat COVID kumaha gitu. Nah, perkawis eta pinten nanti tadi anu di itu sama ini Rukman, perbanyak minum madu. Iya. Setelah kalau bisa sih ya setelah dinyatakan negatif itu kita tetap ngejaga imun sih, ngeboosting sama vitamin, terus makannya itu sih. Jadi setelah negatif kita jangan kayak kita udah sehat nih gitu. Kalau menurut saya sih, karena ya itu dia, kalau di PCR itu kan si kerak-keraknya itu yang menyerang komorbid itu yang masih berbahaya gitu. Kalau Giva mah ya itu pokoknya setelah dinyatakan negatif, pokoknya banyak makan, banyak minum, vitamin, terus saja dihantam. Sebetulnya sih bukan karena setelah itu juga, tapi karena mungkin porsinya jadi lebih berat ya gitu. Pencegahannya bukan pencegahan sebetulnya karena memang sudah terjadi ya. Dijaganya lagi itu ya dengan itu Rukman kalau Giva mah minum madu, suplemen, apapun itulah pokoknya yang kita, dan kebiasaan hidup sehat saat COVID itu ya hikmahnya adalah itu gitu diteruskan lagi gitu kan. Kalau pada saat COVID kan karena merasa bahwa nggak ada rasa, nggak ada apa, jadi kan mau nggak mau makannya itu kan benar-benar kita jaga, percuma lah makan ini juga karena nggak ada rasa gitu, jadi nggak ada cabai, nggak ada kemudian apa-apa. Tapi setelah itu ya kita usahakan, dan hikmahnya adalah bahwa saat kita pola hidup sehat saat kita COVID karena pengen sembuh, ya kita setelah sembuh pun ya yang masih kita bisa konsumsi di luar dari obat-obatan pendamping, terusin aja sampai maksimal lah pokoknya. Karena nggak tahu juga kita apa setelah COVID itu bisa kena lagi juga nggak ngerti ya Rukman. Kalau Giva mah coba berharap. Yang sisi ya kena lagi. Kata saudaranya Juvo ada yang setelah ini kena lagi. Dokter telinga di Tasik berapa kali kena COVID. Berharap udahlah sekali gitu. Nggak ada lagi kena begini gitu. Cukup lah. Nah ya kalau ibu mah kan beratnya ke anak ya, ke anak kecil. Tapi hikmahnya juga anak-anak jadi mulai dewasa gitu. Kayak kemarin tuh ada ulang tahun sepupu
saudara lah. Kan kondisi seperti ini kan kalau kita mau ke ulang tahun kan mikirnya 2 kali ya. Karena kan banyak klaster pengajian, banyak klaster apa. Maika itu karena namanya anak kecil, dia tuh wah pengen datang, tapi kemudian bundanya tanya, adik, Maika sudah bisa diajak bicara bahwa kita sudah COVID gini-gini. Aku tanya gini, adik gimana rasanya kepisah sama bunda 1 bulan? Kangen. Bunda juga nggak mau itu kita kepisah-pisah lagi. Itu yang membuat mereka bahwa kita betul-betul udah punya pengalaman itu, jadi jangan sampai lengah gitu, bahwa bukannya nggak sayang dengan tidak bermain, bukannya nggak sayang dengan tidak berkumpul gitu. Cuma jangan sampai kemudian kitanya lengah karena pengalaman itu nggak gampang gitu dilaluinya. Jadi anak-anak tuh ya dunianya emang dunia bermain ya. Itu yang terenggut dari mereka gitu. Lihat teman-teman di sini bermain, sementara anak-anakku tuh kok kayak di grounded. Tapi ini kan pilihan ya. Nggak seru dengan orang dewasa. Maika itu begitu bicaranya. Nggak seru main dengan orang dewasa. Karena main dengan ayah bundanya. Karena jadi terlalu melindungi, iya, tapi kadang juga kita bebaskan untuk keluar gitu. Cuma karena kita punya pengalaman itu, jadi saat ini sih lebih, karena sekarang juga katanya kan menyerang balita, nggak ngerti lah banyak informasinya gimana-gimana, cuma karena emang pernah merasakan, jadi perlindungan jadi lebih double gitu. Karena ya itulah, karena pernah merasakan lah intinya. Perjuangannya berat. Siasan Aros. Mangga, Ipan. Aduh. Panginten ada setback ke belakang. Sebelum terpapar itu mungkin Gipa bisa ngasih apa istilahnya teh tracking itu naha abai prokes atau memang nggak sadar udah terpapar gitu ketika muncul gejala itu. Jadi kan karena mungkin kan baik Kak Indra kan yang sering mobilitas keluar kota gitu, di ujung misalkan gitu kita nggak sadar ketemu dengan OTG ataupun siapapun itu, apa gitu karena kita abai prokes atau memang kita nggak sadar ternyata udah terpapar aja gitu. Pengalaman kemarin seperti apa itu? Kalau kita sih nge-tracknya sebetulnya ke ibu. Jadi kan ibu itu hari berapa hari ya? Senin lah. Kita kan di tes itu kan hari Jumat. Senin sebelum itu ibu kedatangan tamu. Kita sebetulnya begini, inilah yang membuat kita susah karena untuk orang timur kan silaturahmi itu kan dijaga baik-baik ya. Jadi saat kita memutuskan tidak menerima tamu, itu jauh sebelum kita kena, itu kan rasanya kita seperti memutus silaturahmi. Jadi itulah yang kemudian membuat kita akhirnya lengah dengan menerima tamu masuk ke kamar ibu. Itu tuh kondisinya adalah anggota keluarganya yang memang baru sembuh dari COVID. Daripada heran waktu itu ada keluarga ibu karena sudah lama tidak ketemu, itu kakak sepupu ibu, seusia sama ibu, satu keluarga. Kalau kita mau nge-track orang luar ya, karena ibu tuh sama sekali tidak pernah, karena yang pertama kali sakit itu ibu. Yang pertama kali sakit itu ibu. Jadi ibu tuh sudah hilang sadar itu jauh sebelum kita tes, itu hari Selasa, hari Senin ibu sudah mulai loss sadarnya itu. Karena Senin sebelumnya, seminggu ke belakang ibu tuh nerima tamu. Bukannya kita mau menyalahkan atau apa, cuma kalau kita mau lihat siapa ya gitu. Karena ibu yang pertama kali kena, tapi karena kita nggak tahu itu COVID, karena kita masih mengurus ibu kan bergiliran. Aku malam apa, mbakku malam apa. Yang kita garis bawah itu adalah satu itu. Saat ibu kemudian menerima tamu yang anggota keluarganya sudah dinyatakan sembuh karena dia bercerita sama ibu. Oh ini juga si Neng ini juga baru sembuh anaknya maksudnya. Itu yang tamu dari luar. Nah kemudian juga kita 2 kali menerima tamu dari luar. Kan rumah ibu nggak pernah ada tamu ya gitu karena menjaga baik betul-betul ibu tidak menerima tamu dari luar. Kita nge-tracknya itu.
Kalau Giva terakhir keluar itu hari Senin. Senin ya, Senin. Jumatnya kan dinyatakan negatif, positif ya. Senin itu keluar, tapi kondisi lagi saum waktu itu. Jadi mungkin itu badan juga sudah merasa tidak enak sebetulnya. Tapi karena merasanya aku lagi puasa, jadi rasanya oh memang lemas lagi puasa nih gitu. Aku puasa waktu itu Senin, aku kan menjelang Lebaran kan aku masih bayar utang tuh, inget nggak? Aku masih punya utang puasa lah. Tapi itu pun waktu ke Lotte itu, nah itu ke Lotte tuh, pergi ke Lotte. Ke pusat perbelanjaan besar lah. Pakai masker meskipun dengan prokes di sana juga, dan pakai debit, aku nggak pegang uang. Pakai debit lah bayarnya juga. Pokoknya Lotte Kisumur bukan? Kisumur, iya, betul. Ketemu ya. Itu kalau ibu sih kayaknya karena yang pertama sakit itu ibu. Jadi kita sih nge-tracknya di ibu duluan sebetulnya yang bergejala. Karena kita masih berinteraksi dengan ibu, pasti merawat ibu, ganti diapersnya ibu, kita nginep bersama-sama ibu gitu. Baru hari itunya kita merasa ibu kok kayaknya ada kecurigaan nih gitu. Ibu kan habis nerima tamu, tapi kok ibunya begini, gini. Ya udah. Ada kontak fisik langsung ya? Ada kontak fisik dengan tamu yang memang kita nggak pernah. Mungkin, tapi ini mungkin kalau nge-track kita kan nggak susah ya. Tapi kayaknya itu kali ya. Jadi kita mikir dari mana gitu. Sama dari ibu itu kan pensiunan ya, almarhum papa. Biasanya tuh tiap bulan itu kita selalu tukar uang baru. Jadi kalau ibu pegang uang tuh itu uang baru. Nah, memang sudah garisnya bahwa saat itu uangnya bukan uang baru. Jadi ibu tuh pegang uang yang bukan uang baru. Itu kita takutnya di situ. Karena kan orang tua namanya ya, ibu kan namanya orang sepuh ya, pasti kan megang-megang bagi-bagi cucu-cucunya kan. Dari dua sebetulnya. Apakah itu dari uang yang bukan uang baru, sepuh memegang uang itu kan, kemudian apakah ibu kemudian megang-megang mulut atau apa ya. Karena kebetulan juga bulan itu memang ibu lagi nggak pegang uangnya bukan uang baru. Tapi kayaknya memang kontak fisik dengan orang luar yang anggota keluarganya pernah dinyatakan COVID. Meskipun kayaknya sudah negatif. Kalau itu sih kita dari ibu ya gitu. Kalau kita abai kesehatan sih kayaknya enggak. Makanya waktu kemarin kita kena juga rasanya merasa bahwa enggak adil gitu. Kenapa kok tetangga aku yang abai, tetangga aku yang ini kok enggak. Iya bener loh, serius Irfan, di Mama sampai begitu. Kenapa harus aku tuh kayaknya terlalu berlebihan, mungkin Allah juga nggak suka ya orang yang terlalu berlebihan gitu mungkin. Yang cuci tangan, apa yang ribet sendirilah gitu, heboh lah. Tapi kenapa harus aku, kenapa tetanggaku yang abai, yang kemana-mana nggak pernah pakai masker, terus yang masih kemudian masih arisan, masih posyandu, masih kemudian kok kenapa mereka sehat, kenapa aku yang arisan nggak pernah ikut, cuma bayar doang, aku nggak pernah punya teman, di Tasik aku nggak punya teman, nggak pernah ikut nge-gym, nggak pernah ikut senam, nggak pernah apa, tapi kenapa aku yang kena, ya gitulah, memang udah garisnya ya. Qadarullah ya. Gitu, memang udah. Itu yang ada kan. Sok Indra. Jadi maksudnya banyak ilmu. Nah, ya betul, banyak ilmu. Pertama mungkin dari terakhir heula lahnya ternyata masalah tracing eta teh memang satu kesulitan besar gitu nya. Ya dari mana seseorang itu bisa terpapar. Karena banyak kejadiannya seperti model-model Giva lah mungkinnya yang sangat menjaga ketat prokesnya sampai bingung itu di mana ya. Bisa kan anak teh di mana gitu. Ya, termasuk saya masih kene kaditu lahnya tiap hari gitu kan. Masih kene sering bertemu dengan orang-orang di luar dan sebagainya. Ya mungkin walau alam gitu ya, ketika mungkin saya juga waktu sering dites mungkin bisa jadi saya pun pernah mengalami fase tersebut. Tapi terus tadi yang saya tangkap luar biasa itu kemampuan kita untuk mensugesti pikiran kita sebetulnya mah. Bagaimana kita bisa menggiring alam bawah sadar kita untuk tadi teh di tes Siti Nukara itu nya supaya kumaha cepat bisa keluar tinu bisa lebih baik lah gitunya oksigen dan sebagainya kan bermuarana mungkin dalam
kita bisa mensugesti diri kita untuk sehat ya. Dan tadinya termasuk yang tadi Gipa sampaikan, kudu ikhlas lah gitunya. Pada akhirnya mah kan bahwa memang fase yang harus dilewati oleh seseorang gitu. Mungkin dengan dia terkena atau positif COVID, ya memang itu fasenya seperti itu gitu. Jadi ya harus ikhlas lah gitu. Jadi dalam kali ini luar biasa gitu, banyak sekali ilmu termasuk yang tadi Gipa sampaikan, banyak orang istilah nama terpercayalah konspirasi dan lain sebagainya. Ya mungkin masih banyak lah gitunya pro kontra termasuk dari ada ilmuwan, ada akademisi termasuk dokter lain sebagainya. Tapi bagaimanapun dari wabah ini kita banyak belajar gitu. Bagaimana meningkatkan yang namanya hidup sehat itu seperti apa sih gitunya. Mungkin dulu mah orang teh kan cuek-cuekan, kumaha tara cuci tangan, pakai sabun lain sebagainya. Ya mungkin dari wabah ini kita banyak belajar ya termasuk di Giva dan keluarga sama Jupo gitu. Cuman ada satu pertanyaan lagi nih. Sekarang apakah setelah misalkan Giva terpapar lah gitu ya dengan riwayatnya sebulan dan sebagainya, dengan mungkin drama-drama di dalam keluarga dan sebagainya. Nah, untuk saat sekarang dan kedepannya apakah ada semacam trauma gitu ya? Trauma ketika misalkan keluar rumah atau ketika bertemu dengan orang banyak. Terus yang tadi Kang Rukman sampaikan tentang apakah ada eksesnya ada naon sih setelah COVID teh, apakah misalkan jadi kumaha. Nah, tadi siang juga saya sempat diskusi sama orang yang pernah dia positif, dia itu ada masalahnya itu jadi cenah napas ayeuna mah jadi lebih pendek gitu nya, nafasnya jadi lebih pendek. Biasanya naik 2 tangga teh kuat, mah 1 tangga teh teu kuat, itu teh setelah sebulan dia sembuh. Nah, mungkin yang saya tanyakan itu ke Gipa, itu tadilah adakah nggak trauma-trauma gitunya, misalkan hanya untuk keluar rumah atau ketemu orang banyak gitu. Mangga Gipa. Iya, kalau trauma sih enggak, cuma hari pertama keluar rumah itu kan nyekar ke keluarganya Jupo di Sukaraja ya, ke makamnya Yud ya. Nah, kita tuh makan di Transmart. Itu aku nginjek mall, itu aku gemeter. Itu yang aku rasakan, aku nggak pernah rasain sebelumnya. Itu tuh kayak nggak nyaman, gemeter rasanya. Ya Allah, ini di mana? Jadi ketemu orang-orang tuh kayak itu gemeter ya aku rasain. Yang kedua, saat kalau kita lagi aktivitas satu tempat, tiba-tiba banyak orang. Kemarin ke Ramona sama Juvo ya, lagi pilih-pilih roti tuh, tiba-tiba banyak tuh, aku langsung buyar. Aku bilang, aku mau pulang, nggak usah milih roti, aku mau pulang, bayar aja di kasir. Jadi benar-benar yang ketakutannya itu ya Indra, kalau Giva mah ketakutannya kayak bukan trauma, cuma kayak parno ya. Jadi kayak kalau ketemu banyak orang, sama kalau ke warung itu lama nggak ke warung, lama sangat tidak ke warung. Tukang sayur juga emang lagi nggak jualan. Jadi ke warung pun tetap pakai masker dan inilah gitu. Jadi kalau Giva mah trauma mah nggak, cuma sekarang lebih protektif karena Bunda pernah merasakan. Ke Juvo juga sama. Kamu sayang sama dirimu, sayang sama anak-anak, sayang sama semua itu gitu. Tapi kalau trauma mah nggak ada ya. Yang pasti kalau kayak waktu kemarin sholat Id kan nggak sadar tuh di depan rumah kan sholat Id, Indra. Terus nggak sadar kalau tidak jaga jarak, kalau tidak jaga jarak. Sadarnya setelah khutbah selesai. Selesai. Nanya sama adiknya ibu, Nek, kenapa ya kok sekarang lebih sedikit dibanding tahun lalu? Terus adik ibu bilang, iya teh, kan nggak jaga jarak. Aku tuh kayak dingin keringat. Jadi tadi tuh sholat tidak jaga jarak itu doang, Dra. Jadi tadi nggak jaga jarak. Ya Allah, gimana ini? Jadi gitu aja sih, nggak sadar gitu. Makanya setelah kemudian ada muhasabah, aku langsung ke rumah, tidak ikut muhasabah, tidak ikut silaturahmi berderet. Enggak, itu pilihanku. Bukannya sombong, karena pilihan bahwa keyakinanku aku nggak ikut. Jadi saat itu aku ketakutan aja kalau orang banyak. Tapi kalau ke tempat umum, selama tidak kemudian ada kayak masa yang berkumpul banyak sih, masih bisa lagi Pak, masih bisa ke tempat umum kok, nggak kemudian mengungsi diri setelah COVID. Jadi kemudian nggak pernah, enggak lah, karena kita juga harus hidup ya.
ke pasar masih bisa, meskipun begitu lihat penuh nggak, aku nggak mau, di luar aja. Jadi ada tawar-nawar gitu. Tapi kalau di pasar banyak orang nggak masuk gitu aja. Sama kalau tiba-tiba lagi diem, banyak orang datang, baru yang oh enggak, aku pulang aja, aku pulang aja kayak gitu sih, Indra. Tapi kalau secara fisik nggak ada keluhan apa-apa ya. Alhamdulillah nggak ada. Mudah-mudahan sehat terus lah. Amin, amin, amin. Ya justru dari ini juga kita belajar lah ya untuk berempati dengan orang. Misalkan ada orang yang seperti Gipa gitu ya. Pengalamannya ketika misalkan berkerumun nih lebih dari 4 orang. Sangat mungkin kan Gipa mundur lah gitu ya dari kerumunan, menjauhi. Dan ya sekarang justru orang banyak belajar supaya tidak baperan gitu ya. Ketika ada orang seperti itu nggak mau salaman lah, atau misalkan tiba-tiba ketika berbicara menggunakan masker lah gitu ya. Karena ya setiap orang kan punya pilihan. Ada orang yang menjaga dengan sangat ketat dan lain sebagainya. Ya seperti itu gitu. Nah ini juga ada Kang Tantan tuh pernah juga ternyata gitu kan. Jadi selain kemarin celaka naik sepeda, pernah juga COVID katanya. Bisa saling sering juga lah gitu ya. Cuman ya benar, kita benar-benar banyak belajar dari segala peristiwa ini, runtutan peristiwa ini, karena kan sangat mungkin walau alam gitu ya, nanti siapa yang kena kan nggak tahu gitu. Karena udah sedekat ini, saya aja di lingkungan sini, di komplek ini udah berapa orang yang kena. Terus sekarang kakak saya dua-duanya suami istri kena. Terus sebelumnya anak kakak juga ponakan kena. Ya memang ini adalah virus yang nyata gitu ya, ada di sekitar kita. Gitu. Jadi tapi ya kita di sini mungkin mendewasakan itu bagaimana memandang sebuah peristiwa gitu. Dalam artian ada yang merasa wah ini dan lain sebagainya, silakan gitu ya, itu pilihan Anda lah gitu ya. Yang penting kita tidak bisa memaksakan apa yang kita yakini kepada orang lain. Misalkan dia merasa ini nggak ada virus corona itu bohong. Ya silakan itu ke Anda, tapi Anda jangan memaksakan kehendak Anda kepada orang lain. Ya benar. Sehingga orang lain menjadi abai dan lain sebagainya gitu. Mangga Kang Tantan milih badai yang ngiring diskusi Kang Tantan. Sesama 13. Assalamualaikum. Tantan. Waalaikumsalam. Mana tuh 3 ya? Aku lama nggak ngeliat muka Tantan. Teteh Ibu Gipa, sareng ai ya. Sadayana. Tuh, ayah. Mau curhat, apa mau ngeluh apa gimana ya? Aku kan saat ini itu lagi kehilangan penciuman kan ya. Terus lagi isolasi mandiri juga, terus sedih pisan. Kan Teh Gipa mah udah duluan ya merasakan COVID gitu ya. Punten tiasa langkung ya suantana langsung ditarikan. Sareng kamerana tuh. Kamerana ya Tarikan. kan? Udah. Kayaknya ya. Tarikan. Jelas. Jelas. Pengalaman Abi kan hari saat ini teh lagi isolasi mandiri lah ya. Alhamdulillah ditepangkeun ka sadayana ayeuna di dieu menguatkan hati abinya. Sebenarnya lagi sangat terpuruk lah hati teh sebenarnya, cuma kan merasakan saya percaya sama Allah, pasti Allah memberikan kesembuhan itu yang Amin. Ayo semangat. Yang menguatkan itu cuma itu. Abi teh kan kerasa itu pertama itu hari Jumat 10 hari yang lalu gitu kan. Badan tuh pada sakit sih, kenapa ini tuh kan. Sampai punggung itu sakit pisan, nggak bisa tidur gitu kan. Pas udah gitu saya pergi ke dokter belum ngasih bahwa saya itu COVID apa enggak, tapi bilangnya gejala tipes karena kecapean gitu kan. Pas udah gitu saya kembali lagi kok nggak sembuh gitu kan, nggak sembuh. Pas udah gitu saya pergi lagi ke Asipa, ke klinik lagi. Dok, saya ini kehilangan penciuman malam Senin tuh. Saya kehilangan penciuman. Tetap dokternya bilang,
ibu nggak COVID katanya, cuma ada gangguan di saluran pernapasan. Tapi di hati kita kan tetap yakinnya COVID kan, seperti ini gitu kan. Pas sudah gitu dikasih obat segala macam. Ada kalau kita mandi itu kita langsung sakit kepala, terus kalau kita lambat makan antibiotik juga badan itu langsung ngedrop juga gitu kan. Sampai saat ini juga saya bingung, ini penciuman itu nggak sembuh-sembuh, ada nyium antara, nggak bisa membedakan antara parfum, sabun, hand body, gak bisa membedakan wanginya kayak gimana, pokoknya wanginya teh nyengat gak enak kayak pokoknya mah. Terus mungkin saya minta saran sama Bu Gipa ya, apa yang teman-teman yang udah ngerasain duluan gitu kan, gimana caranya supaya bisa survive, bisa sembuh gitu, bisa bertahan apa gimana gitu. Pada hari ini tuh saya tuh sebenarnya lagi sangat terpuruk gitu lah, merasa gimana gitu. Mohon sarannya gimana supaya saya bisa lebih cepat sembuh lagi gitu, bagaimana caranya. Ai itu udah positif, Ai? Udah, pokoknya di hati saya itu corona gitu. Walaupun dokter bilang enggak, ibu bukan corona, tapi saya bingung. Saya kan Ai di swab Ai atau napi di PCR hasilnya negatif, tapi saya yakin saya itu positif. Oh, bodoh. Apa karena apa ya? Karena penciumannya itu hilang, tapi dokter bilangnya bukan positif, saya bingung. Ai yakinkan gini, kalau itu kan cuma kita kan nggak ngerti ya Ai ya. Yakinkan dengan dites harus dites lagi ke tempat lain. Yakinkan. Gitu. Kalau memang ternyata enggak, yakinkan Ai juga bahwa Ai enggak kena corona. Itu akan lebih memudahkan Ai untuk menerima, karena sekarang Ai misalnya kan corona itu kadang gejalanya suka nyaru ya. Jadi ada yang sebetulnya dia ini atau ini atau ini atau ini atau ini atau ini gitu kan, nyaru gitu. Nah, daripada Ai kemudian ragu-ragu, kan ragu-ragu itu juga enggak baiknya Ai. Mending Ai mah kalau kataku di PCR, jangan di swab. Saya tuh di dua klinik tuh, saya tuh cari negatif, benar. Negatif, tapi atau kalau lebih cari yang memang dia kayak misalnya klinik yang bukan mengecekkan klinik kecil ya, Ai lebih meyakinkan misalnya. Cari klinik yang memang dia lab khusus misalnya. Iya, saya kan ambillah nggak usah swab, PCR. Kan, ya. Kalau PCR kemudian dinyatakan Ai memang negatif, yakinkan Ai memang tidak corona. Tapi satu gini ya, kan pernah ya dulu juga pernah ngerasakan kan, tipes kan udah pernah ngerasakan kan gimana sakitnya gimana. Cuma saya yang nggak samanya itu penciuman hilang, punggung pada sakitnya kayak gimana, kayak ada es di belakang teh, di sini teh, bener kayak dingin nggak enak gimana juga. Bilang saya mah ini mah bener-bener di hati itu memang yakinnya saya memang corona gitu. saking nggak namanya tuh karena parno apa gimana gitu. Kalau kata Gipa mah Ai mending ambil tes di tempat yang lebih established ya. Cari memang rujukan yang memang dia lebih profesional, dalam arti memang dia memang menangani itu. Nah, kalau kita dengar istilah kan suka, ini mah di-COVID-kan sama dokternya gitu kan. Nah, kalau Ai mah meng-COVID-kan diri sendiri kok kata aku mah. karena aku mah COVID dokter, saya mah COVID. Dokternya bilang ibu bukan COVID, tapi dia saya mah COVID. Berarti kan Ai yakinkan dengan, kalau dokter kan memang hanya melihat gejala luar ya Ai gitu, bahwa gejalanya takutnya sekarang makan nyaru ya Ai. Karena itu takutnya nanti Ai malah lebih ngedrop karena kekhawatiran. Ini corona bukan, aku COVID nih, dok, aku COVID nih dok, aku COVID. Berarti Ai memang COVID-kan diri sendiri, bukan dokternya.
apa ya? Karena gini ya, saya tuh bukan apa ya, saya dites gitu kan, di swab apa antigen gitu kan. Bilangnya, "Dok, mana?" Kan saya bilang, "Dok, gimana hasilnya?" kan gitu. "Oh, Ibu enggak bukan corona," gitu kan bilangnya. Terus saya bilang, "Tapi kan Dok, pengen saya itu ya kalau Saya corona gitu, Ai. bukan gitu. Harusnya di tesnya itu kalau misalkan saya ragu itu dikasih lah PCR gitu kan ya, diarahin lah ke sana gitu. Jangan sampai istilahnya itu kan kita itu ragu sebagai Ya pasien. udah Ai sekarang Ai ambil PCR mandiri. Gitu. Ai ambil PCR mandiri. Ai boleh ambil di JK. Maksudnya enggak ya, bukan menyebutin merek kan, biar Ai juga jadi punya gambaran gitu. Giva mah tidak enggak di endorse. Referensinya kan banyak nih sekarang yang memang rujukan rumah sakit rujukan COVID deh. Kan di Tasik udah JK, ada TMC, ada rumah sakit umum daerah. Cari rumah sakit yang memang dia rujukan COVID. Jadi saat dites, begitu dinyatakan negatif atau positif, memang dia sudah valid datanya, prosedurnya, supaya Ai lebih yakin bahwa aku tidak di klinik ini mah aku tuh negatif dah gitu. Nah, yakinkan dengan second opinion atau berapalah terserah Ai, sampai kemudian Ai dapat titik di mana oh ternyata saya mah bukan COVID gitu loh Ai. Daripada Ai sekarang ragu-ragu begini. Memang ragu, sangat ragu itu karena gimana ya? Memang selama 3 minggu terakhir ini kan mobilitas kan sangat tinggi, ketemu orang sangat banyak gitu kan, ke kelompok dari 39 kecamatan itu saya didatengin gitu kan. Saya juga kan karena bukannya memvonis diri jadi jadi COVID, karena memang histori saya ketemu sama orang kemana-mana pun memang kadang ada memperhatikan prokes apa enggaknya juga karena saking capeknya gitu kan istilahnya tuh. Nah, cuma saya itu yang kecewanya kenapa kliniknya itu kalau misalkan kita ragu itu kenapa kita tidak diarahin ke PCR itu mungkin ya gitu kan. Terus dikasih obatnya juga memang saya bilang gini, kenapa dokter ini bilangnya bukan COVID, tapi lihat dari obat yang kita kasih itu kebanyakannya itu untuk peningkatan imun kan, peningkatan imun. Ada apa ini teh gitu. Jadi mungkin karena stres juga kan, imunitas kan, jadi karena COVID kan tidak berarti bahwa saat imunitas turun itu berarti COVID kan, nggak berarti begitu. Saat badan pegal tidak berarti COVID, saat hilang penciuman tidak berarti. Kalau aku barangkali saat si kliniknya tidak menyarankan untuk PCR, ketakutan bahwa kok aku seperti mengkondisikan bahwa pasiennya COVID. Kan sekarang tuh banyak sekali ketakutan bahwa ini rumah sakit mengcovidkan pasien, ini dokter mengcovidkan, kan ketakutan seperti itu. Jadi mungkin si kliniknya itu hati-hati sekali saat bilang, Ibu PCR aja. Karena mungkin beberapa orang justru malah nggak suka dibilang begitu. Kenapa aku suruh PCR? Emang aku corona? Barangkali Ai. Jadi Ai udahlah lupakan si klinik yang tidak menyarankan PCR. Yakinkan aja Ai, jangan swab PCR lagi. Jadi kan ketahuan. Kalau ternyata setelah PCR kemudian Ai dinyatakannya masih negatif, yakinkan Ai tidak corona. Karena ngetesnya pakai apa lagi? Dengan alasan bahwa penciumannya begini, barangkali ada gejala lain yang tapi bukan corona gitu. Jadi kalau si klinik tidak menyarankan Ai untuk PCR, mungkin dia juga ambil diplomatisnya lah dia. Dia takut tuh saat dia, Ibu PCR aja Bu. Terus Ai ngomong, oh ya, berarti aku. Nah, akan ada giring ke sana kan, digiring bahwa Ai memang. Nah, untuk beberapa pasien mungkin justru digituin dia ketersinggung. Kenapa aku suruh PCR orang aku nggak corona kok? Nah, dokter mau mengcovidkan aku ya, kan pasti begitu kan? Sekarang kan banyak istilah begitu ya. Kalau kita mah kan secara ini pengennya yang pasti ya. Misalkan ya. Misalkan kalau hasil PCR mungkin kita harus PCR, kita positif, ya kita kan bisa ngambil langkah yang baik. Apa sih yang harusnya saya lakukan kalau saya divonis sebagai positif kan gitu ya. Kalau misalkan kita misalkan hasilnya negatif ya kita juga berarti pencegahannya seperti gimana supaya tidak gitu. Jadi jangan ngambang seperti sekarang kayak pada makanya Ai biar nggak ngambang, Ai PCR besok hari apa? Ai hari Selasa besok langsung PCR, Ai jangan nunggu lama-lama. Iya benar, saya juga mau makanya seneng sih sekarang pas tadi lagi bete lagi
kayak gimana gitu. Ayo kata Juvo ulah amang sarang sapi wae kata Juvo. Nah itu masalahnya main aja sapi. Soalnya kan ini ibu ini kan ibu bosnya sapi. Bukan Oh, gitu. gitu. Jadi Idul Adha tuh udah pasti dah. Jadi Abi teh kan kebanyakannya itu kan selama 3 minggu itu tidak pernah berhenti ke lapangan. Itu jadi kenapa saya akan memikirkan bahwa saya kopi itu karena terlalu banyak ketemu orang itu gitu. Nah, mungkin juga asupan berita kan sekarang banyak sekali nih, berita itu diberitakan secara masif lah gitu ya. Sebetulnya kalau kita tidak bisa bijak dalam menerima berita, ya efeknya luar biasa, sebetulnya bisa jadi turun imun malahan gitu. Ya, banyak kan. Kadang gini, banyak baca jadi banyak bingung. Banyak tahu informasi jadi banyak bingung. Kalau selama kita menyikapinya tuh setengah-setengah ya, Ndra. Ya, dan memang harus kita corona atau misalkan positif atau negatif harus dibuktikan secara ininya harus teruji memang gitu dengan Ya, alat-alat ada validitasnya gitu. Jadi bukan hal yang menakutkan. Jadi bukan perasaan gitu. Jadi bukan jangan pakai sugesti. Malah dokternya jadi bingung. Ibu kan saya mungkin yang memeriksa ibu, saya nyatakan ibu tidak corona gitu. Nah, meyakinkannya Ai ya sudah, Ai tes aja PCR. Jangan swab lagi Ai, PCR aja langsung. Saya itu udah 2 kali swab bilangnya ini. Nah, alhamdulillah Ai. Alhamdulillah dia mah orang mah pengen Ai dites teh. Giva berharap begitu ditesnya negatif, ini mah positif. Iya, karena kayak gitu. Kalau saya itu sebenarnya suka ya negatif. Cuma yang dirasakan sama saya itu jangan sampai membohongi gitu ya kan. Ya, makanya ragu-ragu gitu. Ya. Jadi saya itu orangnya pengennya pasti gitu kan. Pastinya apa ya? Kalau misalkan saya itu kan seumur baru kehilangan penciuman model sekarang gitu kan. Nah, jangan sampai hasil negatif ini itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya itu. Yang saya takutkannya itu, bukannya saya misalkan berharap-harap pengen positif apa enggak. Justru saya itu pengen dikasih hasil dari badan saya itu sesuai dengan kenyataannya gitu. Yaudah Ai, pokoknya solusinya satu lah, Ai PCR. Iya, siap. Kalau PCR mah kan jelas ada tolak ukurnya, ada yang diperiksanya, ininya jelas. Nanti hasil yang keluar, yakinkan bahwa itu hasilnya. Ternyata, aku ternyata kok masih negatif. Bukan ternyata, alhamdulillah. Kalau misalkan kita diperiksa dengan mungkin tingkatnya yang lebih bagus, misalkan lebih akurat gitu. Kita misalkan tidak COVID ya kita ya alhamdulillah gitu. Tinggal saya mencari solusi kenapa penciuman saya ini terganggu. Mungkin ada penyakit yang lain. Nah, itu satu pengen arahnya itu pengen yang pasti-pasti gitu, bukannya berarti. Nah, itu khawatirnya gini. Khawatirnya juga yang tadi saya sampaikan, jadi akumulasi dari informasi. Jadi gejala-gejala COVID itu hilang penciuman, ini sesak napas, dan lain sebagainya. Itu di alam bawah sadar kita meresponnya. Ketika misalkan beneran COVID gitu ya, Andra? Itu soalnya saya ngalamin pas awal-awal. Pas awal-awal itu misalkan gejalanya itu sesak napas, benar itu. Selama berapa hari, asal sekil buah-buah. Gitu. Jadi segala kerasanya. Ya, seperti itu mungkin gitu ya. Jadi pertama positive thinking aja mungkin ke Ai ya gitu. Terus yang tadi besok lakukan untuk memastikan status saya ini seperti apa gitu. Jangan sampai statusnya itu gantung gitu ya. Karena gini ya sekarang ya. Kita kan sama dokter katanya negatif ya kan ya. Kita kan penciuman saya nggak normal. Jadi pas mau ketemu anak juga kita jadi agak pokoknya jangan ke kantor sini, neng di sana aja gitu kan. Jadi kita jadi membatasi diri, langsung otomatis membatasi diri interaksi sama anak, sama siapapun gitu. Sampai ngambil makanan pun istilahnya tuh saya nggak berani ngambil makanan sendiri, takut nular gitu kan ya istilahnya. Nah, ya itu sebetulnya yang lebih berbahaya sebetulnya. Itu yang lebih berbahaya. Jadi mendingan yang tadi kata Gipa sampaikan, mendingan dibuktikan saja dengan cara PCR. Jadi udah pasti. Kan kasihan juga anak, padahal misalkan Ai tes sehat, tapi tetap aja jaga jarak dan lain sebagainya. Suami gitu. Ai juga kasihan suami.
Pokoknya mah selama 10 hari sekarang ya. Kita cuma diem di kamar aja ke sini. 10 hari, biasanya dari Jumat sekarang kan udah Senin lagi, saya bayangin. Ya gitu mungkin solusinya. Ayolah PCR, ayolah. Secepatnya PCR lah. Gitu ya. Mangga Kang Ilyas dari naros deui Kang Ilyas. Cekap Kang Indra atur nuhun. Oh, cekap. Nah, mungkin pada naros nih ke Kang Indra. Mangga. Seandainya nih ya, seandainya saya teh nggak apa istilah, seandainya nih ya, Kang Indra pernah kehilangan penciuman nih, ya kan. Terus dari mulai kehilangan sampai kembali lagi itu berapa prosesnya, berapa hari, obatnya apa, terus misalkan itunya gimana gitu, saya mau nanya tuh. Kalau saya mah kebetulan kan kuliahnya di peternakan, jadi nggak begitu paham masalah kayak gitu. Dan alhamdulillah belum pernah ya. Sebetulnya saya sendiri kan dalam kondisi seperti ini saya ada penyakit bawaan. Saya punya asma. Asma itu kan penyakit genetik ya. Tapi ya qadarullahnya, alhamdulillahnya itu selama musim gini belum pernah sekalipun. Termasuk anak saya yang kedua. Anak saya yang kedua itu sampai usia 2 tahun asmanya hampir rutin. Tapi pas ketika kejadian seperti ini saya sekarang sangat-sangat membatasi informasi tentang COVID ini. Istilahnya mah udahlah nggak usah dengerin berita, tapi kita tahu konsekuensinya, kita tahu bahayanya dan sebagainya. Bahkan ketika orang berbicara, wah tadi ada yang meninggal, tadi ada yang ini, saya mah berusaha dijauhi lah gitunya. Karena ya secara alam bawah sadar kita takutnya memerintahkan kita, wah kamu sakit, kamu sakit, kamu sakit. Jadi salah satu cara saya untuk lebih survive lagi, kebetulan saya mah rutin setiap minggu Ciamis Bandung. Belum di sini setiap hari ketemu dengan banyak orang, mobilitas tinggi lah gitu ya. Tadi kata Kang Irfan mah. Ya memang seperti itu hari-harinya. Istri pun sama, istri kan di kelurahan. Jadi setiap hari bertemu dengan banyak orang. Akhirnya ya satu-satunya untuk menjaga kami itu justru saya sendiri di sini di keluarga itu mengurangilah informasi-informasi. Kita udah tahu lah bahayanya naon dan sebagainya. Karena sekarang banyak sumber informasi yang tidak jelas sebetulnya. Misalkan tentang varian Delta. Varian Delta itu kan dinyatakan berpapasan saja bisa menyebabkan tertular. Aneh lah. Kan dari mana logikanya? Berpapasan unggul tertular gitu kan. Dari mana bisa nyebar berpapasan unggul? Emang jika di film-film Marvel gitu kan? Kan enggak gitu. Maksudnya tetap droplet dan lain sebagainya karena proses tersebut gitu. Tapi kalau kita mendapatkan informasi apalagi yang namanya broadcast dari yang tidak bertanggung jawab, nge-share yang tidak bertanggung jawab, itu yang lebih berbahaya. Kemudian kita menyebarkan dan membenarkan, itu yang lebih berbahaya. Jadi mendingan dikurangilah informasi-informasi yang tidak jelas. Jadi sangat baik juga sih sebetulnya pemerintah itu satu pintu lah. Misalkan apakah dari BNPB ataukah misalkan dari Kementerian Kesehatan yang menyampaikan informasi tentang ini. Jadi kalau sekarang kan banyak sekali sumber yang berbicara. Ada juru bicara presiden, kemudian juru bicara presiden. Pokoknya pabelit lah gitu. Harusnya itu satu pintu. Ini mau siapa nih yang berbicara tentang kondisi terkini. Ya, cuman ya akhirnya yang tadi kenapa misalkan Giva menyarankan untuk PCR mandiri, ya akhirnya diri kita lah yang menjaga diri kita masing-masing ya Giva ya. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain gitu, mengandalkan pemerintah karena pemerintah pun overload dah. Di mana-mana rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya, klinik penuh. Akhirnya ya kita lah yang menentukan mau kemana nih, mau dibawa kemana nih tubuh kita ini gitu. Mungkin itu mudah-mudahan jantan solusi kanggo THI gitunya. Ya pokoknya gini deh, kan dokter Vivi itu dokter dari yang dampingi kita, dia hanya pesan hanya 2 yang jadi patokan. Literaturnya, literatur Kemenkes sama literatur WHO. Ai kalau mau baca itu aja 2. WHO sama Kemenkes. Yang lainnya semakin banyak informasi, semakin membingungkan kita, semakin bikin kita bingung. Ya namanya kita pengalaman pasti ada ya. Awal juga kita pasti sama kayak Giva lah. Awalnya juga keder gini-gini. Tapi kan Ibu pokoknya bacanya hanya 2 ya Bu, Kemenkes dan WHO. Itu kalau Ibu baca itu aja. Yang lainnya udah itu terlalu banyak dikembangkan.
Jadi yang dari A jadi bercabang kemana-mana punya asumsi kan. Jadi kebanyakan orang kan berasumsi ya, bukan berdasarkan fakta. Asumsi kemudian jadi fakta akhirnya. Ini yang menyebar luas itu kan bahaya. Jadi patokannya adalah AI, baca literatur, WHO dan Kemenkes. Banyak lainnya mah banyak AI. AI semangat, AI semangat. Punten ngiring ya, ngiring ngawangkong. Iya, sok. Ya, punten oge ya teh rada teu fokus bari ngurus budak gitu. Paruman hurungkeun deui. Dan rada ahistoris itu ngobrol naon gitu. Nemenin Abi nuju isoman sendirian di kamar ieu mah. Kipa panginten hayong naroskeun abi teh nya. Itu kan tadi diceritakan dari sisi Gipa sebagai mantan gitu nya. Mantan Covid. Saya tuh pengen melihat dari sisi orang lain gitu, yang diharapkan oleh para penyintas itu seperti apa gitu. Lingkungan yang baik buat yang bisa mendukung gitu ya. Mendukung dari itu seperti apa. Mungkin sekarang di lingkungan saya juga banyak gitu ya, teman kita juga sekarang lagi positif. Saya Furkon Jupo. Yami juga lagi juga gitu banyak. Nah gitu tuh seperti apa sih harapan dari teman-teman gitu yang pernah merasakan gitu. Bisa oper teuing atau kumahanya acuh teuing gitu. Yang pas itu seperti apa sih yang diharapkan? Itu bagian gitu Pak. Kalau aku sih berharap ya dari aku penyintas atau warga tuh sekali lagi tadi aku udah bilang bahwa harus dua cerdas informasi sama cerdas emosi. Jadi cerdas informasi itu jadi saat kita ada yang kena, itu kita juga sudah punya informasi yang memang itu fakta. Jadi tidak menyebar kemudian yang aneh-aneh. Cerdas emosi itu saat kita bisa berempati, yang Andi bilang, empatinya pas gitu loh. Nah, cuma kadang memang PR besar karena ya itu tadi bahwa kan si corona mah hidup dengan stigma ya. Buat beberapa orang mungkin ini bukan hal yang menakutkan, tapi jangan kemudian berpaling bahwa ada orang yang sangat ini loh dengan si corona ini gitu. Nah, berharapnya sebetulnya dari perangkat RT, aku mah berharap banyak dari perangkat RT. Dia yang bisa menggerakkan, dia yang bisa membangun bondingnya. Karena terus terang ya, Andi, saat Giva kena, nggak ada bonding kuat dari warga. Bukan aku menjelekan warga perumahanku, bukan. Karena aku juga bagian dari hidup aku di sini ya. Gitu. Beberapa masih menganggap bahwa ini tuh hal-hal yang masih menganggap sebelah mata lah. Gitu. Lain dengan perumahan di daerahnya ibunya Juvo. Saat ada yang kena, mau itu kan gini. Kadang kita kan harus hati-hati gitu. Kalau kita mau memberi support untuk kondisi lagi drop kan jadi bentuknya jadi kayak lebih down ya gitu. Nah, kalau aku sih berpikir bahwa yang dikuatkan dari perangkat RT-nya. Bagaimana dia bisa membangun, dia bisa mensupport, dia bisa merangkul semua warga yang memang akan berbeda-beda. Jadi satu suara bahwa Bu, Bapak, kita ada pasien corona di kampung kita nih. Nah, itu yang aku harapin sebetulnya. Bukan kita pribadi-pribadi ibu, aku enggak. Ada kan kalau kita kan ada pemimpinnya nih si ketua RT. Aku berharap nih ketua RT-nya yang memang dia merangkul warga bahwa ibu bapak ada yang kena corona, ini musibah kita bersama. Kenapa musibah kita bersama? Karena hidupnya bersama-sama sama kita. Kita support secara apa? Tidak bisa secara materi, support secara doa, support secara dorongan apa-apa tanpa menghakimi gitu kan. Yang bisa menyumbang mangga hayu gitu. Nanti kan kemudian juga kita juga yang merasa sakit juga kan kalau memang dari RT kan tidak merasa bahwa kenapa ibu ini kok ibu ini enggak. Tapi kalau satu suara kan enggak begitu yang memang RT-nya yang harus kuat perangkatnya. Nah, kebanyakan memang loss-nya adalah di situ, bukan aku menyalahkan, tapi yang aku rasakan seperti itu gitu. Sampai aku pernah dapat dari sebelah rumah ibuku tuh dia nanya baik-baik sama aku, Ibu berjemur jam berapa? Terus aku pikir dia akan apa? Aku bilang saya jam 9, jam 10 Bu. Nah aku pikir dia akan mengiyakan atau dia akan memberi nasihat. Tapi ternyata dia bilang begini, Ibu kalau Ibu berjemur saya dan keluarga tidak akan keluar. Terus aku langsung serang balik dong, aku secara fisik lagi drop, secara mental lagi. Aku tanya, kenapa Ibu takut tertular? Aku bilang gitu. Enggak Bu, ini pencegahan.
Aku bilang, saya perlu literatur yang bilang pencegahan corona adalah berdiam di rumah saat ada tetangga berjemur. Aku minta itu. Karena saya nggak mau asumsi. Saya bilang begitu. Ini kan bahaya yang begini teh. Bahwa orang tuh berasumsi jadinya. Bahwa katanya, kan lucu. Masa aku berjemur satu tetangga terus dia mau keluar. Itu bundanya Malik lagi berjemur. Lah kan lucu. Padahal jaraknya sudah sangat-sangat jauh. Padahal menurut itu tuh 2 meter loh. Ini aku berapa belas meter, 20 meter dari rumah itu. Gitu. Ini yang sebetulnya yang orang tidak cerdas secara informasi. Nah, kan sebetulnya tugasnya RT kan. Bahwa ibu ini teh kita ada tetangga kita nih, yuk kita sikapi sama-sama. Jadi sebetulnya mensikapinya adalah, jadi sekarang adalah memang seolah-olah aku memang sakit sendiri gitu. Sampai aku bilang sama ibunya bahwa ibu saya minta, aku bilang bahwa kita harus punya fakta, jangan berasumsi karena ini yang bahaya. Sumbernya harus valid. Ibu dari mana ibu tahu kalau aku berjemur akan menularkan? Oh, ini memang begitu kok di daerah. Nah, ini kan jadi asumsi. Nah, RT-nya memang harus kuat di Andi kalau jadi ketua RT, Andi. Dia mau jadi bupati. Kang Irfan ketua RW. Wali kota. Ketua RW tuh, apa ketua RW? Wakil wali kota. Pokoknya gitu. Jadi sebetulnya memang karena ini juga mungkin penyakit yang baru. Jadi orang juga mungkin masih meraba-raba, ini ibu ini kira-kira tersinggung nggak ya kalau kita kasih kirim makanan gitu. Nah, kalau selama Giva kemarin mah orang ya los aja. Apa mungkin mungkin awal-awal kali ya. Apa ya? Padahal ini sebetulnya bukan kasus pertama di komplek aku yang kena, tapi karena perangkatnya nggak kuat, jadi bonding sesama warga untuk yang COVID ya itu nggak kuat. Gitu. Jadi memang harus benar-benar bonding dari RT bahwa Bapak Ibu ayo ada warga kita yang kena, ini musibah kita sama-sama, ayo supaya gini, jangan nunggu sampai ada yang sakit gini segala macam. Tapi memang itu perlu waktu, Andi. Jadinya ya, Pak Andi, gimana Pak Andi? Itu. Pokoknya intinya masih dari RT-nya, Andi. Ya, mungkin kalau kata Kang Yosep ya, Kang Yosep Erdi Nugraha, warga kita itu, warga Indonesia itu warga yang rendah literasi. Artinya, ya itu tadi, jadi menyikapinya itu hanya dengan asumsi. Misalkan yang tadi saya sampaikan tentang virus Delta, varian Delta, berpapasan saja bisa menular. Atau menular kan sebetulnya logikanya lewat mana menular berpapasan unggul menular. Lamun itu nanti batuk pakai masker, dua-duanya pakai masker kan logikanya enggak gitu ya. Cuman karena rendahnya literasi, ya termasuk yang kayak di Bandung sekarang rame nih, setiap gang ditutup jalan ditutup. Karena wah ada yang kena positif, akhirnya jalan satu komplek ditutup sampai ke kurir ngirim paketnya bingung gitu ya. Akhirnya justru komunikasi terputus. Padahal yang tadi kita pas sampaikan ya kemungkinan droplet itu paling jarak ya 2 meter lah gitunya. Mau itu virus atau ngalalayang 10 meter, 20 meter gitu kan. Seperti itu maksudnya itu kan sumber-sumber dari Kemenkes, dari WHO sudah jelas sebetulnya kan menyatakan seperti itu. Ya cuman kita yang tadi banyak sumber yang tidak jelas. Sampai ingat mungkin ketika awal-awal COVID ini dianalogikan ketika seseorang di dalam ruangan kemudian batuk, virusnya menyebar kemana-mana dalam pandangan ultrasonik atau apalah gitu ya. Nah, akhirnya itu yang terekam dalam ingatan setiap orang. Dan yang paling bagus memang tadi Gepa sampaikan 2 sumber itu yang harus kita jadikan panduan. Termasuk misalkan tentang jenazah dan lain sebagainya, termasuk yang itu bagaimana sih virus ini dapat menyebar gitu. Akhirnya kan bahwa virus ini ada atau misalkan siapa yang positif lah gitu ya, itu adalah bukan aib gitu ya. Dan itu social support itu sangat penting gitu ya daripada kebalikannya sanksi sosial gitu seolah-olah ini adalah wah aib ya dan lain sebagainya. Dan mungkin juga perlu disampaikan ketika misalkan kita sekarang kan trennya kalau teman-teman saya di Jakarta itu ketika dia positif itu dia justru menginformasikan teman-teman saya lagi positif nih mungkin saya tidak akan menerima tamu dulu dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Nah ada juga yang masih menutupi diri ya nggak mau dia itu ketahuan kalau dia itu positif. Ya balik lagi mungkin itulah mari kita sama-sama belajar menambah literasi kita tentang COVID ini sehingga ketika misalkan ada saudara, ada kerabat atau siapapun yang terkena itu kita tidak salah dalam penanganannya karena itu akan lebih memperparah lagi secara mental psikisnya. Gitu. Ini waktunya sudah malam
gitu ya, Kang Sahlan. 10. Apalagi Kang Jupo mah background-nya awan gitu. Bulan purnama. Kita kan lagi di luar nih, kita lagi di teras tuh. Janten iya janten reunian hiji tilu gitu. Punten Kang Indra itu sesuatu hiji tilu. Gue satangi hiji 2. Kalau kita reunian yuk. Ya, udah reuninya nanti udah sehat semua. Amin. Amin. Ya, kita berdoa juga buat teman-teman atau siapapun yang saat ini mungkin sedang sakit. Semoga Allah mengangkat segala penyakitnya. Mudah-mudahan juga kita ke depannya terlindungi dari wabah virus ini. Mungkin itu Kang Sahlan dan teman-teman, Kang Jupo, Giva, Teh Ai, Kang Andi, dan lain sebagainya. Mungkin pertemuan pada kesempatan kali ini, di pekan ini, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ai sehat, Ai, semangat. Nanti kalau misalnya ada apa-apa